Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa kembali dengan saya Jutama dari JJS. Semoga sehat-sehat semua. Jadi, waktu saya buat konten ini kurang lebih 2 jam lagi ya sebelum laga kedua semifinal Piala AFF antara tuan rumah Vietnam melawan Indonesia. Ini laga hidup mati ya. Siapapun, Indonesia hanya butuh imbang untuk lolos dan aku optimis semoga boleh lolos ke final ya. Dan ini juga ramai karena Pak Hang Seo memberikan komentar terkait statement dari Sintayong yang Sintayong kan bilang bahwa mereka udah mulai mendekati ataupun selevel dengan Vietnam ataupun Thailand. Nah, di sini Pak Hang Seo memberikan tanggapan bahwa ininya buktikan di lapangan atau di padang dan tidak menyetujui pendapat dari Sintayong. Dan kalau misalnya nanti Sintayong bersama tim nasional Indonesia berhasil lolos ke final alias menyingkirkan Vietnam, otomatis ini adalah kiprah terakhir dari Pak Hang Seo di Vietnam karena di kontraknya ini terakhir di kejohanan ini. Nah, ini menarik kita tengok apa yang akan berlaku antara Indonesia melawan Vietnam yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Nah, selanjutnya jelang laga Thailand melawan Malaysia yang mana Thailand cukup berat ya, harus unggul ataupun unggul selain harus menang juga harus unggul lebih dari satu jaringan ya. Kalau 2-1 maka Malaysia yang akan lolos ke final. Jadi cukup berat dah Thailand ya untuk menggagalkan misi Malaysia ke final. Tetapi ya ternyata bagi Teraton Bunmatan ya itu tak jadi soal ya. Kalau aku baca di Vokat FC, Teraton hanya 1-0 kami akan tewaskan Malaysia ya. Ketua pasukan Thailand Teraton Bunmatan melaungkan keyakinan akan menundukkan Malaysia pada separuh akhir kedua Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 di Stadium Thammasat Pathum Thani ya. Esok, perlawanan di Stadion Nasional Bukit Jalil tempo hari menyaksikan Thailand gagal mengambil kesempatan di atas penguasaan besar permainan. Sebaliknya, pulang hampa susulan jaringan kemenangan oleh Muhammad Faisal Abdul Halim. Ia merupakan kekalahan pertama buat Thailand dalam saingan kali ini selepas cemerlang dengan 3 kemenangan dan 1 keputusan seri di peringkat kumpulan. Malah kekentalan jentara pertahanan Malaysia menyebabkan skuad kendalian Mano Polking itu gagal menemui sentuhan jaringan. Juga buat pertama kali dalam edisi ke-13 ini. Teraton yang menjadi antara nada kekuatan Thailand tidak melihat ketinggalan 1 gol sebagai masalah terlalu besar buat mereka ya. Kami mendominasi sebagian besar permainan dan telah mencipta banyak peluang, tetapi kami gagal untuk menjaringkan gol. Kami tidak melakukan sebarang kesilapan dan mereka hanya mendapatkan 1 peluang, ujar Teraton Bunmatan menurut kenyataan dari laman Twitter. Keputusan hanya 1-0 dan kami percaya mampu untuk melakar kemenangan di tempat sendiri nanti. Nah, ini menarik ya, padahal kan kalau kita tengok ada 1 jaringan ataupun gol dari Dominic Tan yang tak disahkan oleh referee ataupun pengadil dalam perlawanan tersebut. Dan 1-0 walaupun cuma 1 ya itu agak berat ya, karena sekali lagi kalau Malaysia berhasil mencuri 1 jaringan, ini Thailand harus mencetak 3 gol ya, karena kalau 2 jaringan saja itu akan membuat Thailand kalah agresivitas gol tandang. Dan agresivitas gol tandang hanya berlaku 2 kali 45 menit ya. Jadi tidak untuk perpanjangan itu dihitung sama gitu. Nah, sedangkan dari sisi Malaysia ya yang sebentar lagi ini ibaratnya udah setengah langkah lah atau seperempat langkah dengan keunggulan 1-0. Kalau aku baca dari hmetro.com sedikit lagi ya. Siapa saja yang bermain sudah bersedia untuk memberikan yang terbaik. Kita boleh dianggap 50% untuk melangkah ke final. Kita tidak mau terlepas peluang terbaik ini, kata Faisal yang menjaringkan gol kemenangan pada aksi berdepan Thailand Sabtu lalu. Kita perlu lebih bersemangat dan agresif. Kita dapat bertahan dengan baik, tapi kita bergelut untuk memberi saingan di bagian tengah. Mungkin ada perancangan lebih baik akan diatur oleh barisan kejuru latihan untuk mengatasi perkara ini pada aksi kedua nanti. Saya harap kita dapat kekalkan 1 jaringan ini di Thailand dan jangan bolos karena sekurang-kurangnya kita masih ada 1-0. Nah, ini sedikit lagi ya, 50% ibaratnya lah ya udah di final, tapi jangan lengah karena apapun masih bisa terjadi.
Tapi skor 1-0 memang agak sukar ya kalau home and away. Kita tengok nanti seperti apa besok hasilnya ya. Itu statement dari Faisal Halim. Nah, kita tahu ya kontroversi yang melibatkan pengadil ketika Malaysia melawan Vietnam ataupun ketika melawan Thailand, ketika Indonesia melawan Vietnam ya. Nah, itu kan banyak yang menggaungkan VAR ya. Ternyata itu para pemain-pemain yang diwawancara tidak semuanya menyetujui ya. Misalnya ada pemain dari Kamboja yang pernah bermain di pernah bermain di Malaysia, itu pun juga tidak setuju ya. Jadi yang di interview itu ada Thierry Chantabin Kamboja, kiper Vietnam. Malah kiper Vietnam agak menyetujui ya digunakannya VAR. Yang kurang itu Irfan Fandi dan juga Thierry Chantabin ya. Irfan Fandi dari Singapura. Misalnya Irfan Fandi, saya merasakan VAR penting, saya beraksi dalam Liga Thailand dan ia banyak membantu, tetapi ia juga boleh membunuh permainan ini. Jadi saya katakan tidak kepada VAR, itu kata Irfan. Kemudian untuk Chantabin turut membayar benda sama, dan dia berkata VAR hanya memperlahankan rentak perlawanan. Saya tidak setuju dengan banyak keputusan dibuat VAR. Nah, seperti Anda boleh offside disebabkan sesuatu yang amat kecil ya. Tidak. Nah, tapi dari kipernya Vietnam ini malah agak mengarah ke setuju ya. Pada mulanya saya tidak boleh menerima penggunaan VAR, tetapi kini saya pikir ia adil juga. Jadi saya tidak kisah kalau ia digunakan. Ini maksudnya apa ya? Tapi kayaknya ini juga agak menolak ya. Saya berasakan VAR penting. Sorry, ini ya. Pada mulanya saya tidak bisa menerima penggunaan VAR, tetapi kini saya pikir ia adil juga ya. Jadi saya tidak. Oh ya, berarti kalau kiper dari Vietnam ini ya lebih menyetujui ya terkait hal tersebut. Nah, ini menarik. Nah, sedangkan kalau dari Malaysia sendiri ya sudah disampaikan bahwa VAR ini akan digunakan di tahun ini ya. Aku tadi baca di artikel mana ya. FAM sah guna VAR tahun ini. Nah, ini disampaikan oleh Presiden FAM tersendiri ya. Sebenarnya pada peringkat awal saya sudah berbincang dengan Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Datuk Abdul Ghani Hassan. Insya Allah kita akan buat pengumuman dalam masa terdekat. VAR akan bermula pada tahun ini kalau semuanya berjalan lancar, tetapi bukan untuk semua perlawanan. Mungkin contoh tahun ini suku akhir, separuh akhir, dan final Piala FA dan Piala Malaysia. Kita tidak boleh bermula di peringkat liga karena libatkan kos, dan kita juga telah menghantar pengadil untuk jalan latihan VAR ini. Jadi harap peminat sabar dan kita akan mulai tahun ini katanya. Oke ya. Jadi ini menarik ya. Ternyata memang sudah mulai tahun ini, tetapi nampaknya buat di liga ini belum, karena ini dari utusan.com ya, karena memang faktor kos ya, kos yang sangat besar tentunya, dan mungkin akan di Piala FA ataupun Piala Malaysia, dan itu cuma tidak semua laga yang disampaikan ini. Ini menarik bagaimana nanti implementasinya ya VAR ini, karena ini isu yang cukup menarik karena ada kontroversi yang terjadi di Piala AFF ini. Dan aku berharap juga Liga Indonesia segera ya untuk mengadopsi penggunaan VAR untuk kemajuan kita semua. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Kita tengok siapa yang bakal berjaya ya. Semoga Indonesia malam ini boleh mengecewakan penyokong Vietnam sehingga lolos ke final. Ya, Malaysia juga berjaya sehingga Indonesia bertemu dengan Malaysia. Apakah korang setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.